Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi siswa kelas 8 SMP YBL Natar. Sebelum dimulai, Pak Adi ingin meminta kalian untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya agar bisa mencatat hal-hal yang perlu kalian catat untuk dipelajari. Baik, sebelum dimulai, Pak Adi akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tahapan budidaya satwa harapan dengan baik dan benar. Belum Pak Adi menjelaskan, Pak Adi akan memberikan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu yang pertama, memahami budidaya satwa harapan dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami pemeliharaan satwa harapan dengan baik dan benar. Yang ketiga, mempraktekkan budidaya satwa harapan dengan baik dan benar. Baik, siap-siap. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis? Kalau sudah, kita mulai dari sekarang pelajarannya. Tahapan budidaya jangkrik. Pada kesempatan ini, budidaya satwa harapan yang pada dijelaskan adalah contohnya budidaya jangkrik. Apabila kalian ke depannya sudah bisa membudidaya satwa harapan, boleh dengan satwa-satwa yang lain. Baik, kita dengarkan tahapan budidaya jangkrik. Banyak yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu perencanaan. Segala sesuatu harus punya rencana. Rencana pertama yaitu kita siapkan jenis satwanya. Satwa apa yang akan kita budidaya? Contohnya jangkrik pada hari ini. Yang kedua, siapkan kandang. Setelah menyiapkan satwanya, kita siapkan kandangnya untuk tempat budidaya satwanya. Yang ketiga, buatlah jadwal budidaya dari pembenihan sampai panen. Selanjutnya, siapkan juga kebutuhan sarana, alat, dan bahannya. Jangan sampai kurang agar proses budidayanya itu lancar. Kemudian susunlah jadwal tugas. Yang saya sebutkan tadi jadwal, kita harus menyusun jadwal tugasnya. Terus kita apa aja ketika membudidaya jangkrik. Tahapan budidaya jangkrik yang kedua yaitu menyiapkan sarana produksi. Yang pertama tadi perencanaan, yang kedua menyiapkan sarana produksi. Ada bahan. Bahan pertama yaitu induk jangkrik. Kita harus milih induk jangkrik yang super sehingga nanti bisa menghasilkan benih yang baik. Yang B yaitu siapkan pakan hijauan dan konsentrat. Karena jangkrik
makannya pakan hijauan dan konsentrat. Yang ketiga atau C yaitu siapkan obat-obatan agar jangkrik ketika sakit sudah disiapkan obatnya. Yang D, siapkan vitamin atau probiotik agar jangkrik yang kita budidaya memiliki vitamin yang bagus sehingga proses pertumbuhannya baik. Yang selanjutnya, siapkan sarana produksi alatnya. Siapkan timbangan, tempat makan dan minum, siapkan pembersih kotoran, siapkan kardus atau media kandang. Tahapan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Sarana yang pertama yaitu kandang. Kandang penangkaran jangkrik. Seperti ini contohnya. Bentuknya persegi. Untuk kandang, tempatkan di tempat yang teduh. Buat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Dibuat tempatnya semirip mungkin ketika jangkrik itu habitatnya di mana. Yang selanjutnya yaitu berikan sirkulasi udara agar jangkrik itu bisa bernapas seperti kita di rumah. Harus ada sirkulasi udara. Sarana dan prasarana yang ketiga yaitu pembibitan. Pahami sebelum membudidaya, pilih bibit yang baik dan sehat. Karena bibit yang baik dan sehat akan menghasilkan jangkrik yang bagus. Jangan pilih bibit yang jelek agar kita tidak rugi ketika budidaya. Pembibitan terdiri dari indukan jantan dan betina dengan sistem pembiakan mengawinkan. Mengawinkan indukan jantan dan betina sehingga akan menghasilkan benih atau bibit yang bagus. Baik, sampai sini sudah paham. Kalau sudah paham, kita akan lanjut. Sarana yang selanjutnya yaitu reproduksi atau perkawinan. Rasio betina dibanding dengan jantan yaitu 10 betina dan jantan 2. Berarti kalau untuk pembibitan, pembenihan, siapkan betina 10 dan jantannya 2. Berikan makanan yang bergizi dan cukup. Berikan makanan bergizi dan cukup. Pilih jenis makanan yang bagus agar jangkrik yang kita budidaya hasilnya bagus. Dan cukup, nggak boleh kurang dan nggak boleh berlebihan. Kalau kurang, nanti jangkriknya kelaparan. Kalau kelebihan, jangkrik kegemukan dan lemas. Dan nanti mati. Dan siapkan media pasir atau tanah di piring kecil. Pisahkan telur dari indukan. Setelah induk bertelur, kita
kita pisahkan. Nah, siapkan sarana dan prasarana untuk proses kelahiran. Setelah proses reproduksi dan perkawinan, kita siapkan proses kelahiran. Dalam proses ini kita siapkan dengan matang, baik dan benar. Siapkan media pasir, sekam, atau handuk bekas. Beri 1-2 sendok telur. Jaga kelembapan telur. Proses antara 4-6 hari. Seperti di gambar ada telur muda, ini telur jangkrik. Ada telur yang sudah tua. Telur yang sudah tua siap untuk menetas dan menjadi jangkrik. Nah, untuk kalian supaya mendapat ilmu yang banyak, cari referensi lain melalui Google, YouTube, media sosial, agar ilmu kalian berkembang. Atau beli buku tentang budidaya jangkrik. Atau bermain silaturahmi ke tempat orang yang sudah sukses budidaya jangkrik. Nah, setelah anak-anak, kita lanjutkan. Setelah tadi kita belajar tentang tahapan-tahapan budidaya jangkrik, sekarang kita akan belajar tentang pemeliharaan jangkrik. Yang namanya seorang peternak itu harus memahami cara pemeliharaan, bukan hanya budidaya saja. Untuk proses pemeliharaan ini bisa dibilang sulit, bisa dibilang mudah. Tapi kalau kita belajar, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Pemeliharaan jangkrik yang pertama yang harus kita pelajari yaitu sanitasi. Sanitasi itu tempat pembuangan airnya. Kita harus siapkan dengan baik. Selanjutnya, yaitu pengontrolan penyakit. Kita harus sering-sering mengontrol jangkrik kita, terutama itu tentang pengontrolan penyakit. Sampai sekarang belum ditemukan penyakit yang serius yang menyerang jangkrik. Biasanya penyakit itu timbul karena jamur yang menempel di daun. Adapun hama yang sering mengganggu jangkrik yaitu semut, serangga kecil, tikus, cicak, katak, dan ular. Guna menghindari infeksi oleh jamur, maka makanan dan daun tempat pelindung yang tercemar jamur harus dibuang. Selanjutnya, tahapan pemeliharaan yang ketiga yaitu perawatan ternak. Perawatan jangkrik di samping kondisi kandang yang harus diusahakan sama dengan habitat aslinya, yaitu lembab dan gelap. Jadi
Habitat jangkrik itu lembab dan gelap. Jadi yang tidak kalah pentingnya yaitu gizi yang cukup agar tidak saling makan. Karena jangkrik itu kanibal, bisa memakan temannya sendiri. Selanjutnya pemberian pakan. Namanya satwa jangkrik seperti kita juga yaitu butuh makan. Makanannya yang bagus. Anakan umur 1 sampai 10 hari diberikan pur atau makanan ayam yang dibuat dari kacang kedelai, beras merah, dan jagung kering yang dihaluskan. Setelah tahap ini, anakan dapat dimulai dengan diberi pakan sayur-sayuran di samping jagung muda dan gambas. Adapun untuk jangkrik yang sedang dijodohkan diberi pakan antara lain sawi, wortel, jagung muda, kacang tanah, daun singkong, serta ketimun karena kandungan airnya yang tinggi. Selanjutnya yaitu pemeliharaan kandang. Kandang jangkrik perlu dan sangat penting untuk dipelihara dan diperhatikan cara pemeliharaannya. Air dalam kaleng yang terdapat di kaki kandang diganti setiap 2 hari sekali dan kelembapan kandang harus diperhatikan serta diusahakan agar hewan pemangsa jangan sampai masuk ke dalam kandang. Pemeliharaan jangkrik yang selanjutnya yaitu lokasinya. Lokasinya harus bagus dan sesuai habitat dari jangkrik itu sendiri, yaitu tempat lembab dan gelap. Nah, tadi itu tahapan yang kedua tentang pengontrolan penyakit. Yang selanjutnya tahap 7 yaitu hama dan penyakit. Kita harus tahu hama dan penyakit yang menyerang jangkrik. Tadi itu sudah dijelaskan banyak hama yang menyerang jangkrik. Ada tikus, ada serangga pemangsa, ada cicak, ada katak, ada ular. Terus kita jauhkan dari hama tersebut. Setelah itu pemberian vaksin dan obat. Pemberian vaksin dan obat sangat penting untuk kekebalan jangkrik itu sendiri. Dengan vaksin dan pemberian obat, penyakit jangkrik dapat ditekan seminimum mungkin. Selanjutnya pada saat panen, pemeliharaan jangkrik pada saat panen. Peternak jangkrik dapat memperoleh dua hasil utama yang nilai ekonomisnya sama tinggi, yaitu telur yang dapat dijual untuk peternak lainnya dan jangkrik dewasa untuk pakan burung dan pakan ikan. Sehingga setelah panen kita harus merencanakan
tempat penjualannya. Ya anak-anak, demikian materi prakarya pada hari ini, yaitu tahapan-tahapan budidaya jangkrik dan pemeliharaan jangkrik. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya siswa kelas 8, agar nanti kelak saat dewasa bisa memilih usaha-usaha yang bernilai ekonomis dan menguntungkan. Contohnya budidaya jangkrik. Kalian boleh budidaya yang lainnya. Oke, Pak diakhiri. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.